Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pemateri Associate Professor Sony Zulhuda dari International Islamic University of Malaysia, IIUM. Kemudian Ibu Bapak pemateri yang lain. Syukur kita bisa bertemu di nasional webinar ini dengan keadaan sehat walafiat. Salam serta salam selalu dan selamanya kita junjungan pada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita mulai pemaparan dari Associate Professor Sony Zulhuda konteks hukum cyber ya, keamanan cyber di tengah pandemi ini. Kita tahu bahwa aktivitas di dunia cyber itu semakin hari semakin banyak seiring dengan kegiatan work from home dan school from home, serta aktivitas bisnis di dunia online. Bagaimana kemudian kita bisa bertukar pandangan barangkali Prof. Sony terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi antara di Malaysia dan di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatullahi wassalamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelumnya saya memastikan suara saya clear dan jelas dan terang. Terang. Baik. Terima kasih. Ini mungkin webinar ke-8 yang saya jalani sepanjang masa lockdown. Sebelum ini di Jakarta, di Jogja, di Taiwan yang melaksanakan acara ini, alhamdulillah kita lihat lockdown ini ada banyak hikmahnya, justru cepat dan memperhebat lagi transfer ilmu dan pengalaman dan tentunya silaturahmi. Terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Surabaya, terutama Fakultas Hukum, dekannya Ibu Asri, Ibu Dr. Asri yang sebelum ini pun kita telah pernah berjumpa atau berinteraksi dalam beberapa event. Juga rekan-rekan Sivitas Akademika di Fakultas Hukum UM Surabaya. Juga saya kemarin sempat mengabarkan Pak Rektor, Prof. Suka. Alhamdulillah beliau pun juga mantau, katanya beliau juga ikut tahu dan menyampaikan salam kepada peserta yang lainnya. Terima kasih sekali lagi kepada Universitas Muhammadiyah Surabaya yang mengundang saya. Selamat pagi, salam sehat juga kepada seluruh peserta yang ada di sini. Saya tidak pasti sudah berapa orang, ya cukup banyak juga dari berbagai lokasi tentunya. Saat ini saya masih dan sedang dan masih di Kuala Lumpur, Malaysia. Kami menginjak ke hari 43 lockdown, ya, yang telah diberlakukan oleh pemerintah Malaysia. Dan apa yang kita lihat terakhir nampak dengan lockdown yang ataupun bahasa sininya kawalan pergerakan, ya, kawalan pergerakan atau restricted movement control, mulai alhamdulillah mulai kelihatan hasilnya, bisa menurunkan kurva kasus-kasus positif yang nanti akan saya sampaikan. Oke, untuk agenda hari ini saya akan share, ya, file yang saya ada di sini, yaitu PowerPoint saya. Untuk pengetahuan para peserta sekalian, kita di Malaysia tentu saya ingin menyampaikan background sedikit tentang lockdown, yaitu sudah dilaksanakan sejak tanggal 18 Maret yang berlaku selama
2 minggu. Kemudian setelah itu diperpanjang. Jadi setiap 2 minggu kini diperpanjang sehingga sampai sekarang masih berlangsung. Ya. Jadi semenjak sekarang sudah masuk ke hari 43 dan apa yang kita rasakan di sini cukup agak ketat ya dari segi pergerakan, di mana pergerakan dan kegiatan sosial, aktivitas budaya dan olahraga semua dihentikan. Baik, seperti disampaikan tadi, yaitu inilah fase-fase MCO yang sudah berjalan selama ini dan sampai sekarang sudah baharui sampai fase keempat ya, sampai fase keempat. Dan kita tidak tahu karena sampai saat ini kita masih diinformasikan bahwa fase ini mungkin akan terus berlangsung. Jadi ada kemungkinan akan berlangsung sampai setelah Idul Fitri nanti. Baik. Ini adalah basis-basis hukum yang digunakan oleh pemerintah Malaysia dalam menjalankan lockdown ya, dalam menjalankan lockdown. Di antaranya adalah undang-undang yang sejak tahun 1988, maaf, yaitu Prevention and Control of Infectious Disease Act tahun 1988. Ini adalah yang terakhir ya, terkini dari pemerintah Malaysia disampaikan 5.800 kasus, namun yang sebagian sudah sembuh, jadi tinggal 1.700 ya, 1.719. Halo, suara saya kedengar ya? Iya, Prof. Baik, terima kasih. Jadi kalau dilihat implikasi dari movement order ini, memang masyarakat Malaysia tidak bisa keluar kecuali untuk keperluan-keperluan yang sangat penting ataupun resmi sekali ya. Baik. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa kurvanya sudah semakin rata ya. Kalau dilihat beberapa fase yang sudah kita lalui dan sampai pada fase sekarang yang berwarna hijau sudah mulai turun ya. Mudah-mudahan ini pertanda baik bahwa akan semakin membaik ke depannya. Ini adalah terkait perundangan, kita lihat banyak sekali yang menarik di sini adalah sepanjang lebih dari 40 hari ini sudah begitu banyak ya orang yang dibawa ke pengadilan, tidak cuma didenda administratif tapi dibawa ke pengadilan. Sebagian bahkan yang agak bersifat agak terlalu kelihatan sebagian orang yang kelihatan begitu melawan ke pihak yang berwajib ya, melanggar yang begitu berat kasusnya, maka bisa dipenjara. Sejauh ini sudah 20.000 lebih ya yang ditangkap dan juga ditahan, namun sebagian besar dilepas, diikat jamin, tapi memang sekali yang dikenakan denda ataupun denda oleh mahkamah, yaitu sekitar rata-rata RM1.000 satu orang. Pernah ada satu kasus, satu mobil isinya 6 orang anggota keluarga mau jalan, pas ditanya katanya rupanya pengen belanja. Jadi belanja bawa 6 orang. Sebenarnya kalau belanja ke supermarket cuma sendiri tidak apa-apa, tapi ini bawa satu keluarga 6 orang, akhirnya semua dikenakan denda masing-masing RM1.000, 6.000. RM1.000 itu sekitar 3,5 juta. Dan yang menarik kemarin ini yang saya tunjukkan di slide ya, bahkan seorang menteri muda, kalau bahasa kita di sini wakil menteri, deputi menteri ya, deputi health minister, malah menteri kesehatan, menteri muda kesehatan, dan juga satu lagi menteri kalau di Malaysia sebab federal, jadi negara bagian pun mereka juga ada semacam menteri, tapi istilahnya exco atau executive committee, pun juga dibawa ke pengadilan karena melanggar perintah kawalan pergerakan, dan masing-masing dikenakan denda RM1.000. Ini agak menarik karena ini salah satu kasus mungkin satu-satunya so far ya sejauh ini di mana pejabat negara juga dibawa ke pengadilan dan dikenakan denda. Ini saya pikir sebuah prestasi ya bagi pemerintah, bisa menunjukkan setidaknya bahwa
peraturan ini terkena kepada semua pihak. Oke. Walhasil secara umum bisa dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat Malaysia tinggal di rumah untuk segala hal, yaitu untuk kerja, untuk belajar, untuk meeting, ya, untuk manage project, untuk research, ya, untuk bermain, ya, berkomunikasi, dan juga tentunya menjalani berbagai aktivitas kehidupan. Maka kita bisa lihat ada beberapa implikasi sosial, ya, the social implications of the lockdown. Yang pertama kita akan melihat tentu semakin sedikit orang yang ada di atas yang dijumpai di jalanan atau di ruang publik karena mereka tinggal di rumah. Walhasil semakin banyak yang tinggal di rumah, dan tentu salah satu kegiatan yang paling favorit adalah masuk ke dunia cyber, ya, untuk berbagai kegiatan itu. Bahkan untuk menonton TV pun semacam Netflix ataupun Astro di sini memberikan pilihan-pilihan, dan itu bisa dilakukan baik melalui sistem TV ataupun sistem online. Maka semakin banyak orang masuk ke dalam cyberspace, maka tentunya akan menjadikan cyberspace ini semakin area yang semakin menarik bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Artinya ini sebetulnya hanya meneruskan keadaan di mana di cyberspace itu memang selalu tidak akan pernah steril dari ancaman cybercrime, tapi dengan adanya orang semakin berbondong-bondong masuk ke dalam cyberspace, tentu akan menjadikan keadaan semakin mudah bagi kriminal cyber untuk melakukan gerakan ataupun manuvernya. Lalu juga di antara implikasi sosial adalah dikarenakan banyak toko-toko ataupun ruang bisnis yang tutup, maka mereka akan mulai berjualan transaksi, ya, ke aktivitas jual dan beli itu menjadi secara online itu menjadi sangat-sangat marak. Apa implikasinya? Maka bagi seorang kriminal ataupun cyber kriminal, mereka akan melihat itu sebagai pertanda baik karena akan memudahkan buat mereka untuk melakukan transaksi baik itu ilegal ataupun yang bersifat penipuan. Karena semakin banyak orang bertransaksi, maka dia bisa masuk ke dalam transaksi itu dan bisa melancarkan aksi-aksinya melalui transaksi-transaksi ataupun kegiatan-kegiatan perniagaan, baik itu berpura-pura sebagai penjual atau memang menjual sesuatu tapi pada saat yang sama sambil melancarkan cyber attack, ya. Tentunya di antara yang paling populer misalnya orang yang jual beli bahan-bahan atau barang-barang makanan, ya, atau yang agak populer sekarang ini terkait dengan COVID seperti penjualan topeng muka, sanitizer, ya, kemudian vaksin dan lain-lain. Ini menjadikan barang-barang ini ataupun item ini sangat populer dan banyak orang yang mencari atau minimal ingin mencari tahu. Kegiatan transaksi ini banyak disusupi oleh pihak cybercrime atau cyberkriminal, menjadikan dia sebagai penyamaran. Lalu tentunya yang tidak kalah ramai adalah sosial media, yaitu media sosial kita, baik yang selama ini kita kenal ataupun yang lain-lain yang agak kurang dikenal tapi mulai dipakai, ya, termasuk ya media sosial seperti Facebook, Instagram ataupun blog yang sekarang mulai banyak dipakai karena orang banyak bersosial media, TikTok misalnya ataupun Smule itu segala macam, ya. Ini menjadikan platform yang cukup atraktif bagi orang yang ingin menyerang atau melakukan tindakan kejahatan cyber. Juga tentunya salah satu implikasi sosialnya adalah dikarenakan maraknya virus dan isu COVID-19 dan berbagai macam hal terkait, maka itu menimbulkan sifat keingintahuan yang begitu besar dari masyarakat. Mereka ingin membaca segala hal tentang COVID, ya, segala informasi. Cuma masalahnya nih kalau sudah lewat sistem messaging seperti WhatsApp misalnya, kadang-kadang keabsahan sumber itu sudah jadi isu kedua. Yang penting ingin dilihat apa. Yang pertama adalah judulnya. Makanya kadang judul message, judul pesan itu begitu bombastis kadang-kadang kan, lalu dibaca. Nah, kita udah lupa lagi untuk mengecek sumbernya dari mana. Nah, ini juga menimbulkan beberapa isu nantinya, misalnya ya berbagai isu disinformasi ataupun misinformasi, dan yang tidak kalah penting akan maraknya phishing, ya, ataupun orang yang menyisipkan
pancingan-pancingan melalui tautan-tautan yang bersifat entah itu penipuan ataupun mengirimkan software ataupun malware ya. Dan ini akan semakin marak karena semua orang sekarang di dunia ini pengen baca tentang pasien yang sudah sembuh, yang pasien yang kena, kemudian penyebarannya bagaimana. Nah, ini membuat semua orang ingin mengklik atau masuk ke dalam tautan-tautan apapun yang diberikan pada kita. Ini diantara implikasi sosial. Nah, maka salah satu hasilnya ataupun yang akibat yang terjadi ya seperti di Malaysia saya sampaikan dilaporkan oleh Cyber Security Malaysia, yaitu sebuah badan berwenang di Malaysia yang memonitor dan mengambil tindakan respons terhadap isu-isu keamanan cyber. Mereka menyatakan dalam beberapa selama terjadinya kawalan ataupun pengawalan pergerakan ini atau lockdown bahasa kerennya ya, telah terjadi peningkatan cyber security cases sampai 82% lebih. Nah, ini cukup mengagetkan ya, ini, dan menurut saya memang menjadi sebuah akibat yang natural ya ataupun yang memang bisa dijangka. Maka pihak cyber security pun telah memberikan nasihat bekerja sama dengan MKN, yaitu Majelis Keselamatan ataupun Security Council of Malaysia ya, memberikan berbagai advice ya buat orang yang bekerja dari rumah, memastikan berbagai langkah-langkah pengamanan ya. Kemudian juga tentang penipuan-penipuan berkaitan COVID, ini semua terjadi. Dan yang tidak kalah menariknya yaitu serangan-serangan ataupun insiden-insiden yang terjadi di sekitar penggunaan aplikasi meeting online. Tentu salah satunya yang mencuat itu adalah Zoom ya, yang memang kebetulan kita pakai sekarang. Zoom ini memang sudah ada sejak tahun 2012, tapi kita sendiri banyak di antara kita juga baru mengenalnya baru-baru ini setelah kita marak melakukan meeting online. Cuma muncul setelah itu berbagai berita, insiden tentang ketidakamanannya Zoom. Nah, ini saya tidak mau a priori ataupun melakukan penilaian khusus tentang Zoom, karena kalau mau khusus secara fair kita harus melakukan audit ya, security audit terhadap aplikasi ini yang tentunya di luar kemampuan saya. Cuma saya hanya bisa menyampaikan bahwa setiap teknologi itu pasti ada plus minusnya, dan dalam konteks Zoom tentu mereka juga agak kaget ya, yang biasanya menghandle satu hari hanya 20 juta akun yang masuk ke dalam meeting, sekarang sudah sampai 200 juta akun, 200 juta ID akun yang masuk ke dalam meeting dalam satu hari. Ini kan begitu besar. Jadi ya dalam hati ya wajar saja kalau mereka kelabakan di dalam awal-awalnya itu. Tapi tentu dengan berbagai tekanan saya lihat mereka juga mengambil beberapa tindakan terkini untuk memastikan pengamanan itu. Baik, selanjutnya selain dari implikasi sosial yang saya sampaikan, tentu ada implikasi kebijakan, di mana masyarakat ya sekarang semakin berminat, semakin pengen tahu. Jadi curiosity masyarakat itu semakin tinggi dikarenakan semua orang ingin tahu tentang apa yang terjadi. Maka disinilah begitu penting peran pemerintah untuk transparan terhadap berbagai data yang terjadi, mulai dari penyebaran COVID-19, tentang pasien, tentang lain-lain lah, tentang berbagai kebijakan, karena dari hari ke hari orang akan pengen tahu apa yang terjadi, apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu. Yang kemarin boleh, sekarang tidak boleh, atau sebaliknya. Sekarang kita memasuki masa di mana segala macam kita beradaptasi dengan normalitas baru atau new norm ya. Maka di sini perlulah sebuah transparansi, kebijakan yang transparan, di mana pemerintah tidak boleh kelihatan menutup-nutupi ya. Kita ingin pemerintah terus mengupdate gitu dari waktu ke waktu. Namun pada saat yang sama pemerintah juga harus memastikan mana yang bisa diupdate, mana yang bisa di-share, mana yang tidak bisa di-share gitu ya.
Kalau kaitannya untuk public health tentu perlu di-share, tapi kalau kaitannya nanti dengan rahasia negara dan keamanan negara, nah itu juga di situ tidak boleh di-share. Jadi adalah di situ implikasi yang harus diperhatikan oleh pihak pemerintah, dan sejauh mana mereka harus transparan dan sejauh mana mereka bisa menyimpannya gitu. Jangan terbalik, yang rahasia malah dibocorkan, yang jadi informasi publik malah dirahasiakan, kan ini terbalik. Sementara kita sudah punya undang-undang KIP yang saya pikir bisa dimainkan atau bisa diaktifasikan dalam konteks sekarang, kita bisa minta mana yang perlu ditransparasikan oleh pemerintah. Lalu isu policy lain, isu kebijakan yang muncul adalah antara surveillance dan privacy. Kalau Bapak Ibu ingat, kali pertama kita diberitakan tentang 2 orang penderita atau yang mengalami COVID di pertama kali dulu, tentu kita ingat betapa setelah itu data pribadi keduanya itu dicuatkan, dimunculkan di media massa oleh pihak-pihak tertentu dan menimbulkan pertama kepanikan, kedua juga ya tentunya gerakan media untuk menghubung dan memburu berita, dengan cara mendatangi rumahnya, memfoto rumah, menginterview Pak RT-nya, menginterview tetangganya. Jadi semua data ditelanjangi di media, dan ini saya pikir adalah sebuah kesalahan besar, di mana mungkin kita juga saat itu juga mungkin secara bangsa belum siap ya menerima atau menjalani betapa keadaannya bisa seburuk itu. Makanya di berbagai negara kita selalu rahasiakan. Kalau di Malaysia itu selalu disebut kasus nomor 15 misalnya laki-laki atau perempuan warga negara apa, dan dia tidak dibilang tinggal di mana, cuma umurnya akan dibilang dan juga apakah ada penyakit bawaan. Nah, itu sebatas itulah. Jadi kita ingin memastikan privasi itu tetap dijaga. Namun pada saat yang sama pemerintah juga ingin melakukan surveillance artinya pengawasan, observasi. Nah, ini juga berkembang nih, karena kan pemerintah pengen tahu sejauh mana menyebar atau tidak gitu ya. Nah, surveillance versus privacy ini menjadi sebuah PR besar buat kita untuk diimbangi. Maka masyarakat pun juga perlu memainkan peranan agar supaya surveillance ini tidak sampai invasif terhadap privasi. Salah satu sekarang yang marak adalah di mana-mana di berbagai negara dibuatnya aplikasi ya atau apps yang bisa mendeteksi pergerakan kita dan juga mendeteksi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi misalnya saya download apps itu, lalu sepanjang saya perjalanan dari pagi sampai malam, itu bisa di-retrieve datanya saya kemana, dan juga bisa di-retrieve apakah ada di sekeliling saya orang-orang yang terpapar ataupun terpapar atau berisiko COVID. Itu sekarang di mana-mana sudah ada apps-nya, atau yang disebut tracker apps ya. Dan di Indonesia saya dengar, saya baca sekilas itu sudah ada. Tentu ini bagus, tapi pada saat yang sama kita perlu ada kerangka undang-undang dan perlindungan terhadap privasi. Karena memang as far as public health is concerned, memang perlu ya, tapi sejauh mana data itu akan tetap disimpan, diamankan, tidak disalahgunakan, nah itu perlu ada pengamanan, dan maka kita perlu sebuah undang-undang khusus yang melindungi perlindungan data. Juga isu fake news ataupun hoax ini menjadi sangat marak ya, karena orang jadi semakin tidak jelas mana yang nyata, mana yang tidak nyata, mana yang betul, yang tidak betul. Nah, ini juga menimbulkan isu-isu kebijakan di mana pemerintah juga perlu mengawasi agar fake news ini tidak sampai, ya memang fake news itu salah, tapi tidak semua fake news itu harus dikriminalisasi. Ya, ada misalnya fake news yang betul-betul sangat memberikan dampak pada masyarakat, misalnya ayo minum ini, minum obat ini atau minum ramuan ini maka Anda akan sembuh dari COVID. Nyatanya malah mencelakakan diri, membahayakan kesehatan. Nah, itu kan sangat bahaya. Atau bilang mulai hari ini ada sweeping maka semua orang panik, menimbulkan kegusaran sosial. Nah, ini juga sebuah fake news yang sangat membahayakan. Nah, ini saya ingin tunjukkan beberapa contoh yang ada di Malaysia, yaitu teknologi atau aplikasi yang dikembangkan untuk melakukan pengawasan dan juga tracing ya, ataupun untuk menjejaki pergerakan ataupun orang-orang yang terpapar. Jadi sudah mulai ada di sini, ada saya tunjukkan juga peneliti-peneliti dari berbagai universitas untuk sudah mulai mengembangkan data teknologi dan aplikasi untuk mengumpulkan real time data.
Lalu juga pemerintah melancarkan pilot project untuk memonitor perkembangan tadi yang saya sampaikan ya, kalau pergerakan dari pagi sampai malam bisa ketahuan itu siapa teknologi apa yang digunakan, silakan dibaca sendiri. Intinya sih pakai ini, pakai Bluetooth ya, Bluetooth. Jadi Bluetooth-nya itu harus diaktifasi. Nah, kalau Bluetooth-nya tidak diaktifasi, ya ini belum bisa berfungsi dengan baik. Baru sampai situlah. Bukit Aman ini adalah Mabes Polri-nya Malaysia yang mengatakan 300.000 orang sudah terdaftar untuk aplikasi Gerak Malaysia. Aplikasi Gerak Malaysia ini diperlukan jika Anda ingin melakukan travel antar negara bagian atau antar provinsi. Nah, mungkin ini juga salah satu isu besar di Indonesia ketika kita katanya tidak boleh tidak boleh mudik ya, tidak boleh mudik ya. Sementara pada saat yang sama banyak orang yang harus bergerak ya ke kampung. Nah, jadi gimana itu memastikan? Kan juga perlu ada kebijakan dan tidak boleh ada kebingungan di masyarakat. Nah, ini salah satu untuk membantunya pemerintah Malaysia memberikan layanan ataupun aplikasi yang bisa mengontrol dan memastikan siapa bergerak kemana. Nah, tentunya penggunaan aplikasi dan artificial intelligence akan semakin banyak dan salah satu implikasinya adalah sejauh mana privasi itu akan terjaga, gitu ya. Termasuk kamera, monitoring, dan seterusnya. Nah, bagaimana keseluruhan ini bisa mengakibatkan isu cyber security? Saya akan habis, insya Allah, tidak lama lagi. Ini bisa kita lihat dalam konteks kehidupan individu, organisasi, dan juga national security. Semua itu ada implikasinya. Misalnya untuk kehidupan individu, risiko eksploitasi data ini akan terjadi. Seperti saya sampaikan tadi, kita ini sekarang semakin diawasi ya. Baik itu Anda memiliki potensi terpapar ataupun masih belum. Jadi mulai banyak ya di berbagai negara melakukan pencegahan dengan cara memastikan pergerakan itu kita tidak masuk ke daerah yang terpapar atau memasuki kerumunan di mana ada orang terpapar. Memang niatnya semua bagus, tidak ada yang tidak bagus. Tapi jika sudah data itu tereksploitasi, banyak sekali implikasinya yang bisa menyebabkan data pribadi kita tidak terjaga dan worst come to worst, ya, salah satu kemungkinan terburuk bisa menyebabkan terjadinya pencurian data pribadi, pencurian informasi, ya, pencurian identity sehingga bisa memarakkan penipuan ke depannya. Ya. Lalu phishing emails, yaitu email-email ataupun message-message yang kita terima yang memberikan tautan-tautan tidak jelas, tapi dengan iming-iming. Nah, ini kan kita dalam konteks sekarang ini sangat emosional. Kita sedih melihat korban, kita sedih baca ya cerita tentang petugas-petugas kesehatan, tapi terakhir nanti dibilang silakan ngecek sini untuk informasi lebih lanjut. Nah, kita terbawa dengan emosi kita. Nah, disitulah nanti sebetulnya tautan itu mungkin mengandung malware ataupun ya software-software yang bisa menyerang sistem kita, baik itu melalui handphone, gadget kita, ataupun melalui laptop, berbagai gadget yang kita pakai. Juga tentu ada risiko karena kita mulai banyak mendownload aplikasi nih, ya sebab kita selalu online. Ketika ya sudah di rumah, jadi segala macam aplikasi itu kita download ya. Mungkin Bapak Ibu juga terjadi, bisa cek sendiri sudah berapa aplikasi baru yang kita download selama 1 minggu terakhir ini. Nah, ini juga masalahnya tidak semua aplikasi kan compliant ya terhadap security dan privacy requirement. Nah, ada sebagian aplikasi yang bilang kalau Anda mau pakai aplikasi ini, mau install, maka Anda harus membolehkan ya aplikasi provider itu untuk mengakses data Anda, mengakses gadget Anda, mengakses inbox data address box kita. Nah, itu macam-macam mereka bisa buat. Dan kalau kita tekan yes, kita install, memang itulah yang akan terjadi. Ya, jadi data itu akan mudah diakses. Untuk level organisasi juga menjadi sebuah tantangan karena orang-orang yang sekarang bekerja dari rumah. Kalau sudah bekerja dari rumah, masalahnya sekarang gadget ataupun komputer yang dipakai belum tentu memiliki standar yang sama dengan komputer atau gadget yang kita pakai di kantor, terutama bagi mereka-mereka yang terlibat dengan berbagai data penting ya, misalnya di perbankannya atau di kesehatan atau di yang lain-lain lah. Itu jadi setiap sektor mesti ada data-data penting itu, data-data rahasia. Nah, ini kalau kita sudah pakai gadget yang
yang ala kadarnya, mohon maaf mungkin tidak disisipi atau tidak diperkuat dengan sistem antivirus, dengan sistem proteksi yang baik, maka sama saja kita membuka peluang buat hacker ataupun siapapun yang ini untuk masuk ke dalam sistem perusahaan. Maka itu perlu dipastikan kalau bisa ya ada semacam pengawasan di situ. Dan yang jadi masalah juga kalau di kantor misalnya kita ada masalah nih, kok tiba-tiba pas buka start komputer kok nggak jalan, kan kita pasti biasanya ada orang yang bisa kita panggil, ada sistem supportnya itu ya, ada supportnya, tolong dong datang ke meja gua nih, kok nggak bisa on nih. Tapi kalau udah di rumah nggak bisa, nggak ada lagi sistem support itu ataupun sangat minimal. Jadi memang protection supportnya itu sangat rendah. Jadi ini perlu disampaikan, terutama buat mereka yang melakukan kegiatan yang bisa mengekspos data yang penting. Nah, itu perlu diperhatikan. Juga dalam konteks national security ini juga jadi isu besar jika masalah-masalah yang terkait dengan national security dibawa ke rumah, tentu itu akan mengekspos juga. Jadi masalah yang sama tadi dengan masalah organisasi ataupun perusahaan. Jika pemerintah melakukan over surveillance, maka itu menjadi backlash ya, bisa menjadikan bumerang buat pemerintah karena masyarakat akan merasa terancam privasinya. Nah, ini salah satu beberapa risiko-risiko yang bisa terjadi. Nah, terakhir saya ingin sedikit survei ataupun menunjukkan beberapa perangkat hukum yang sudah ada di Malaysia untuk memastikan atau mengantisipasi ya keadaan-keadaan itu. Kita sudah ada di Malaysia Personal Data Protection Act, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sejak tahun 2010. Ini memastikan bahwa semua aplikasi, segala sistem provider, e-commerce, mereka perlu ada itu manajemen risiko terhadap perlindungan data customer ya, yaitu untuk memastikan keamanannya, kemudian data tidak boleh di-sharing dan bagaimana disimpan. Lalu kalau misalnya nih kita sudah online commerce, sudah buat shopping terus selesai, apakah data itu akan tetap disimpan oleh si provider atau akan dihapuskan? Nah, itu di Malaysia sudah ada aturannya di mana data itu tidak boleh disimpan begitu lama dan sesuai dengan keperluan, kalau sudah selesai maka harus dihapus. Ya, jadi data perlindungan data ini sudah ada, tinggal pelaksanaannya lah ya, paling enggak secara legislatif sudah disediakan. Kemudian terkait dengan e-commerce juga ada kewajiban bagi orang-orang yang menjalankan atau provider e-commerce untuk memastikan identifikasi mereka yang jualan, istilahnya yang jualan online nih, dia harus membuka identitasnya, nggak boleh diam-diam gitu. Apalagi kalau sudah ditanya oleh consumer, maka mereka ada kewajiban untuk memastikan ini loh perusahaan saya atau tempat bisnis saya asisnya di mana dan seterusnya, siapa yang in charge dan seterusnya. Lalu data penjualan ataupun transaksi itu harus disimpan minimal 2 tahun. Nah, ini sudah ada undang-undangnya, jadi jika ada masalah ke depan nanti bisa dirujuk. Ini salah satu perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang E-Commerce Act dan juga Consumer Protection Act ya, di Malaysia. Lalu terkait dengan isu hacking, kita sudah ada Computer Crimes Act 1997 seperti ini yang mirip dengan ITE ya di Indonesia, Undang-Undang ITE, di mana segala macam bentuk kejahatan cyber itu harusnya sudah bisa ditangani. Cuma kan kalau kita bicara ITE di Indonesia ini kok kayaknya yang teringat hanya 2 aspek ya minimal, itu pertama pencemaran nama baik, kedua penyebaran berita bohong. Nah, ini padahal itu hanya bagian terkecil dari ITE itu sendiri. ITE itu sebenarnya ruhnya ataupun spiritnya adalah untuk mempermudah dan memperlancar transaksi online. Nah, saya pikir kita sudah ada dan perlu kita maksimalkan. Baik, saya sudah sampai pada slide terakhir yaitu penutup. Yang pastinya respon yang kita lakukan baik oleh kebijakan pemerintah ataupun perusahaan dan juga aktivitas masyarakat selama lockdown ini menimbulkan banyak risiko terhadap risiko penyerangan cyber yang disebabkan oleh data surveillance, karena kita banyak melakukan pengawasan data, lalu juga kita melakukan aktivitas online yang sudah disampaikan tadi, dan juga tersebarnya misinformasi. Jadi segala macam itu membuat keadaan begitu lebih berisiko terkait keamanan cyber. Maka untuk semua risiko-risiko itu semua kita perlu mengambil
mengambil bagian dan juga mengantisipasi. Yang pastinya ke depannya risiko ini tidak akan berhenti karena sebagaimana juga sebelum pandemi COVID-19 risiko ini semua sudah ada sebetulnya, cuma memang semakin marak, semakin besar, dan juga setelah ini tidak akan berhenti karena ke depannya kita akan lebih terbiasa setelah ini ya, kita akan lebih terbiasa dengan online activities, kita mungkin akan mengurangkan meeting, kita cukup meeting online. Artinya risiko itu akan terus ada dan malah mungkin akan semakin kuat karena ya kemampuan cyberkriminal itu memang selalu bertambah, ya, akan selalu berkembang juga. Jadi kita pun sebagai pengguna ya, end user pun juga awareness literasi kita juga tidak boleh yang gitu-gitu aja. Kita harus tahu misalnya kalau pakai Facebook tuh apa sih risikonya, pakai TikTok itu apa sih risikonya, pakai Zoom itu apa sih risikonya. Nah, itu perlu tahu. Paling tidak dari situ kita bisa mulai mengedukasi diri dan masyarakat. Ya, baik, itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bisa sharing ataupun bisa diskusi ke depannya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sony Zulhuda. Banyak sekali ilmu yang kita bisa dapatkan dari paparan Prof. Sony tadi, khususnya terkait dengan cyber security, dengan privasi, cyber phishing dan lain sebagainya yang itu sangat rentan terdengar di masa pandemi COVID ini. Untuk selanjutnya kita persilahkan kepada Ibu Dr. Asri Wijayanti dari Surabaya. Mohon maaf tadi belum menyampaikan juga kata sambutan sekaligus pemaparan beliau tentang dampak pandemi COVID di sektor ketenaga kerjaan. Waktu dan tempat dipersilahkan, Ibu. Terima kasih Pak Satria atas waktu yang telah diberikan pada saya. Mohon maaf di awal-awal laptop saya tadi error. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, bergembira sekali saya Kamis hari ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya dapat menyelenggarakan seminar tentang pandemi COVID ini dengan keynote speaker Bapak Sony dari Malaysia. Semoga apa yang akan diberikan dalam materi-materi dari para narasumber hari ini akan dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Baik, tanpa menunggu waktu, saya akan menyampaikan presentasi saya, yaitu tentang temanya yaitu pandemi COVID-19 terhadap sektor ketenaga kerjaan di Indonesia. Pandemik COVID-19 dinyatakan oleh WHO itu pada tanggal 11 Maret sebagai pandemi global karena wabah ini sudah menginfeksi, sudah membawa korban bagi masyarakat di dunia, banyak sekali. Jadi sampai dengan pukul 4 kemarin, hari Selasa, itu sudah mencapai 3 juta kasus, yang sembuh belum sampai 1.925.000. Nah, oleh karena itu, pandemi COVID ini sangat berpengaruh, seperti yang disampaikan oleh Pak Sony, bahwa berpengaruh kepada semua sektor. Di antaranya, saya hanya membahas tentang sektor ketenaga kerjaan. Di sektor ketenaga kerjaan ini, saya melihat bahwa suatu wabah itu akan mempengaruhi bagaimana kinerja, bagaimana kaitannya dengan tenaga kerja. Baik tenaga kerja itu dalam hubungannya di awal, sebelum atau saat atau sesudah dia melakukan hubungan kerja. Tentunya tidak hanya pekerja saja yang tenaga kerja saja yang berdampak, masyarakat luas juga terdampak. Oleh karena itu dibutuhkan fungsi negara, peran serta fungsi negara yang maksimal itu sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk memberikan manfaat bagi pekerja, di mana akan muncul apakah perlindungannya, bagaimana perlindungan tenaga kerja itu, bagaimana tenaga kerja hak-haknya dikaitkan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, di dalam latar belakang saya memberikan sedikit itu tadi, kemudian
saya coba memberikan perbandingan mengapa sampai dengan pandemi ya, semula adalah wabah lingkupnya itu sebenarnya hanya bagaimana kita membedakan antara wabah dan pandemi itu pada skala penyebaran penyakit. Penyakit menular yang menyerang pernafasan itu sudah menyebar ke seluruh dunia, maka setiap orang yang belum, sedang, dan selesai menjalani masa kerja harus dilindungi jiwa, kebebasan, dan harta oleh negara. Ini yang pertama, framework yang pertama. Dari suatu pernyataan itu, kemudian muncul, apakah COVID ini memberikan dampak negatif? Oh tidak, nanti akan ada dampak positif yang ditimbulkan dari COVID. Kemudian bagaimana negara menjalankan fungsinya untuk menangani pandemi COVID ini? Kita tahu bahwa dampak COVID itu ada positif dan ada negatifnya. Positif itu lebih pada peningkatan kualitas parameter diri kita sendiri, yaitu bagaimana kita belajar budaya kerjasama, budaya membantu, kemudian sisi positif yang lainnya, yaitu kita bisa menggali passion yang selama ini belum atau mungkin terlambat atau tersendat ya, tertunda waktunya ketika kita melakukan itu. Terhadap alam juga ada positifnya juga. Ada peningkatan kualitas alam, baik udara, air, kemudian konsumsi plastik, BBM, dan ini kan polusi udara itu akan berkurang sekali. Ini menyebabkan kita menyebutnya bahwa COVID itu memiliki dampak positif, yaitu meningkatkan kompetensi diri yang bisa ditingkatkan. Tapi negatifnya juga besar. Negatif ini terkait dengan kekuatan jiwa. Saya melihatnya ini, saya bandingkan dengan parameter hak asasi manusia yang prinsipnya ada 3 macam, yaitu 3 tingkatan. Jiwa, kemudian hak atau dari kebebasan, kemudian security of person. Di negatif ini, terutama yaitu jiwa, kemudian hilangnya penghasilan. Kalau peningkatan kompetensi itu bisa kita raih dengan masa-masa pandemi ini, sepertinya itu hanya cukup bagi yang mampu untuk memberikan manfaat. Bagaimana jika yang tidak mampu dalam memberikan manfaat? Maka terutama bagi sektor formal. Sektor formal hampir semuanya kita melihat bahwa penghasilan mereka bisa separuh, bisa 25%, atau bahkan bisa 0%. Dan ini dapat diprediksi meningkatkan tingkat mengkhawatirkan keamanan. Juga teriring juga beberapa yang lalu pembebasan napi itu pro kontra, sehingga muncul juga kekhawatiran kita bagaimana kalau harta kita akan ada yang kurang. Selanjutnya, saya melihat bahwa fungsi negara itu bagaimana. Fungsi negara pada prinsipnya ada 3, yaitu mengatur, mengawasi, dan melaksanakan. Mengatur ada beberapa peraturan-peraturan. Nah, di sini ada peraturan mengenai diam di rumah atau jaga jarak, diam di rumah, isolasi, karantina, kemudian sampai ke PSBB. Di aturan-aturan itu, ketika kita melihat aturan negara, ada pro dan kontra juga, banyak daerah yang belum siap terhadap kebijakan yang tiba-tiba, yang ada reschedule mengenai program dan anggaran, kemudian bagaimana pemerintah atau penegak melakukan pengawasan terhadap PSBB ini. Kalau kita masih awal ya PSBB dibandingkan dengan Malaysia yang dari paparan Pak Sony tadi itu bisa mengenakan denda, tapi di sini dendanya masih belum ya di sini. Di sini maksimal hanya 1 tahun dengan denda 100 juta. Itu. Kemudian saya melihatnya bagaimana fungsi negara laksanakan. Fungsi negara ini dalam aturan terhadap bagaimana mengatasi COVID itu diatasi dengan program Kartu Prakerja. Program prakerja ini menurut pemerintah itu sangat bagus, tetapi juga menuai suatu kritik-kritik di mana program prakerja ini merupakan suatu bantuan pelatihan. Pelatihannya pelatihan apa? Kan kita tidak bisa melakukan pelatihan yang gerak. Kita hanya bisa melakukan pelatihan online. Ternyata di sana hanyalah pembelian suatu software.
dengan harga dipatok 1 juta. Nah, ini menimbulkan suatu kritik dari banyak masyarakat, mengapa dengan harga yang segitu tinggi, 1 juta dikalikan 5, sasarannya ada 5,6 juta orang yang akan diberikan kartu prakerja, sehingga akan mencapai 5,6 triliun. Kemudian setelah itu ada perubahan mendadak dari Presiden bahwa ada perubahan alokasi itu, yang semula 1 juta itu adalah non tunai, kemudian 150.000 itu untuk survei, kemudian 600 itu insentif. Insentif ini yang semula diberikan tidak diberikan di depan, kemudian dirubah diberikan dalam waktu 4 bulan berturut-turut, yaitu apabila dia mengikuti. Ini apakah bagus, apakah tepat kebijakan dari pemerintah terkait dengan penentuan kartu prakerja ini? Lalu setelah kita mengkaji itu, maka timbul pemikiran, oh kalau gitu ada diskriminasi terhadap mereka, masyarakat yang cukup teknologi. Saya menggunakan istilah cukup di sini, bukan memiliki atau mempunyai, karena saya mengambil pengertian bahwa cukup itu adalah seorang yang sudah mampu untuk memberikan untuk kebutuhan dirinya sendiri dan dia bisa berbagi pada orang lain. Sementara kalau belum cukup berarti dia kekurangan. Nah, justru orang yang belum cukup inilah di mana negara akan berperan. Negara harus hadir. Bentuk negara harus hadir ini adalah adanya suatu perpu mengenai relokasi anggaran. Apakah relokasi anggaran ini tepat? Banyak protes juga. Apakah ini akan merupakan suatu darurat? Mengapa Presiden mengeluarkan perpu? Nah, ini nanti mungkin akan dibahas oleh Bu Sonia yang dalam tataran yang lebih tepat. Menurut saya bahwa apapun bentuknya kebijakan itu, tetap kita harus memperhatikan good governance. Kalau good governance berarti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah itu ya harus memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Otomatis, apakah perlu bantuan? Nah itu, kita melihat ya, saya melihat bahwa di Malaysia itu ada selain ada punishment yang tadi disampaikan, itu juga saya mendengar bahwa di sana itu ada subsidi gaji. Subsidi bagi subsidi penghasilan, subsidi upah bagi pengusaha ya. Dari sana ada dibagi untuk mereka yang karyawannya lebih dari 200, bagaimana kalau karyawannya itu kurang dari 200 atau karyawan itu 1 sampai 75 orang, maka itulah parameternya adalah seberapa banyak perusahaan itu mempekerjakan orang. Semakin sedikit mempekerjakan orang, maka dia akan mendapatkan subsidi yang besar. Nah, berbeda dengan Singapura. Kalau Singapura, dia memberikan gaji ini sumbangan, masuk subsidi kepada pengusaha itu untuk diberikan jenis-jenisnya. Ada 25% gaji pekerja, semua sektor, kemudian 50% itu yang bidang pelayanan makanan, karena makanan penting, kemudian 17%. Nah, itu yang terjadi. Bahkan ada peningkatan, tidak mudah mengajukan pilot suatu perusahaan. Dikatakan pilot kalau dia sudah mencapai batasannya yang semula dari 15.000 dolar Singapura menjadi batasannya dinaikkan menjadi 60.000 dolar Singapura. Jadi 4 kali. Jadi keadaan seperti ini tidak mudah orang. Oh kalau pilot mereka di Singapura masih melindungi pekerja. Nah terhadap hal ini kita perlu memikirkan apakah relokasi anggaran yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat yang belum cukup untuk menanggung biaya hidup. Jadi parameter cukup, parameter biaya hidup rupanya kurang cermat. Saya melihat bahwa pemerintah belum mengalokasikan itu. Pemerintah masih melihat bahwa bantuan apapun itu by prosedur, by formal, artinya mereka yang memiliki KTP adalah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bagaimana dengan yang tidak memiliki KTP? Sementara pekerja informal itu banyak yang tidak memiliki KTP. Nah, ini kan juga perlu kita perhatikan juga. Lalu dari kecukupan ini, kita melihat suatu analisis. Bagi pelaku bisnis, dapatkan COVID-19 ini sebagai alasan force majeure untuk melakukan pemutusan kontrak sepihak.
banyak sekarang di Desnaker Jawa Timur pun itu banyak sekali kasus masuk perusahaan-perusahaan melakukan suatu PHK terhadap karyawannya. Nah, PHK-nya ini bagaimana PHK-nya? PHK-nya ini dinilai Bu Menteri mengatakan PHK mencapai angka 10,6. Sementara yang dirumahkan mencapai angka 86%. Sekitar segitu yang dirumahkan. Nah, ini masih yang formal saja kan. Bagaimana dengan yang informal? Bagaimana dengan keadaan yang terus-menerus seperti ini? Tidak ada suatu aktivitas ekonomi sehingga dimungkinkan pengusaha itu melakukan suatu PHK. Lalu bagi masyarakat bagaimana? Apakah COVID-19 ini sebagai alasan untuk melakukan pelanggaran PSBB? Biarin aja saya keluar. Daripada saya mati kelaparan di rumah, saya akan mencari pekerjaan, mencari penghasilan. Nah, ini juga yang perlu kita pahami bersama bahwa Indonesia tidak sama dengan Cina. Di Cina memang asupan kebutuhan hidup itu diberikan ke keluarga, tapi Indonesia belum bisa melakukan itu. Bagi pekerja sendiri bagaimana? Apakah force majeure itu juga bisa dijadikan dasar sebagai alasan untuk melakukan pengurangan atau penghilangan hak? Nah, di sini, apakah ada solusi yang ditawarkan untuk menangani pandemi COVID-19 ini? Nah, sampai di sini mungkin kita menawarkan, nanti mungkin disambung dengan diskusi tanya-jawab kepada peserta dan yang lain-lainnya. Demikian paparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dr. Asri Wijayanti atas paparannya terkait dengan dampak COVID terhadap sektor ketenagakerjaan. Ternyata banyak hal yang rentan, dalam hal ini adalah pekerja yang dalam kontrak kerjanya sering mendapatkan masalah gitu ya, atau dia rawan untuk dikenakan PHK. Selanjutnya Ibu Diana Haiti yang akan membahas tentang dampak sosial budaya pasca pandemi COVID ini. Dipersilakan Ibu Dr. Diana Haiti, SHMH dari Diana Haiti Law Office. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan kepada Ibu Dr. Asri Wijayanti, SHMH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya ya, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menjadi pemateri pada acara internasional webinar pada hari ini ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya ada memaparkan slide yang sederhana sekali ya, tidak terlalu banyak juga. Sebentar akan saya paparkan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang dampak pandemik COVID-19 terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Nah, tadi juga ada disinggung sama Prof. Sony dan juga Ibu Dr. Asri ya, berkaitan dampak-dampak yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 ini terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, saya lanjutkan. Wabah COVID-19 ini membawa dampak sosial budaya yang luar biasa, lah, di mana pengaruhnya sangat-sangat kelihatan lah daripada kehidupan kita sehari-hari juga. Nah, setiap manusia pasti akan mengalami perubahan-perubahan sosial di dalam kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, pola perilaku di antara kelompok masyarakat, sehingga perubahan-perubahan mana kemudian mempengaruhi segi struktur masyarakat lainnya. Next, saya lanjutkan. Nah, perubahan sosial mempunyai tujuan diantaranya perubahan yang tidak dikehendaki atau direncanakan seperti sekarang ini ya, yang mana seluruh dunia ditakutkan dengan wabah virus corona atau COVID-19 yang merupakan
penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya, munculnya pandemik COVID-19 ini membuat dunia menjadi resah, termasuk juga Indonesia ya. Adapun data yang bisa kita ambil ini per 27 April, jumlah yang terinfeksi positif ya ini sekitar 9.000 orang ya, 9.000 sekian orang. Terus yang meninggal itu 756 orang dan yang sembuh 1.151. Nah, pagi tadi saya lihat data ini juga ada perubahan ya per 28 April, di mana yang terinfeksi positif itu di Indonesia berjumlah 9.511 orang, yang meninggal itu berjumlah 773 orang, dan yang sembuh ini berjumlah 1.254 orang. Nah, dari data ini walaupun ada terjadi peningkatan juga kenaikan ya, tetapi kita optimis karena di data pada kesembuhan pasien ini terus menaik. Nah, mudah-mudahan dalam beberapa waktu dekat ya pandemi COVID-19 ini bisa berakhir seperti itu ya, mudah-mudahan. Jadi kita masih punya semangat ya, punya rasa optimis untuk memerangi pandemi COVID-19 pada saat ini. Nah, selanjutnya pandemi COVID-19 ini membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Nah, mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga adik-adik ya yang kebetulan jadi peserta juga di sini pada secara seminar ini merasakan sekali bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan juga budaya yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 di sini ya. Nah, yang kita rasakan tadi juga sudah dipaparkan oleh pemateri terdahulu ya, berkaitan dengan adanya pembatasan kegiatan. Nah, kegiatan itu pada bidang di akademik, misalkan dari sekolah ya itu diliburkan, tetapi tetap berjalan, dilakukan di rumah. Misalkan tadi sekolah belajar di rumah, bekerja di rumah ya, seperti itu. Nah, juga semua tempat ibadah juga ya, ini juga dibatasi, ditutup untuk sementara ya. Terus lagi juga ada juga pelarangan atau juga terhadap pertemuan di bidang politik juga ya, pada bidang olahraga, hiburan, akademik, dan budaya. Nah, juga dalam hal terjadinya pandemi COVID-19 di sini, yang juga rentan berpengaruh ya, kalau menurut pengamatan saya juga, atau juga nanti apakah ditindaklanjuti dengan penelitian ya, dengan adanya kebijakan dari Menteri Kanwil Hukum dan HAM ini, di mana pada peraturan Menteri Hukum dan HAM itu ada mengeluarkan tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Nah, ini juga sangat-sangat berpengaruh ya terhadap kehidupan masyarakat sosial kita. Dengan keluarnya 30.000 orang narapidana ya, ini apakah ada pengaruh dampak yang terjadi, di mana yang kita lihat ada beberapa kejahatan yang terjadi ya setelah narapidana ini dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan ya, atau juga di rumah tahanan negara. Nah, ini walaupun tujuan di satu sisinya itu pemerintah supaya supaya tadi adanya untuk upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana maupun narapidana anak ya, di LP, di lembaga pemasyarakatan atau juga di rutan, ini dari penyebaran virus COVID-19 di sini. Tujuannya memang bagus ya, di dalam rangka untuk menyelamatkan atau juga upaya pencegahan dan juga untuk physical distancing ya, social distancing ini supaya nanti tujuan yang dalam rangka untuk pencegahan dan penyelamatan napi itu bisa
dilakukan ya. Nah, tetapi tadi saya bilang berkaitan jumlah penghuni narapidana ini di seluruh Indonesia ini sudah over kapasitas. Nah, dengan adanya over kapasitas ini mungkin ya, menurut pendapat saya nih, para pemerintah juga memikirkan, wah kalau seperti ini bagaimana nih dalam rangka upaya pencegahan dan penyelamatan napi di sini. Nah, itu makanya keluar dari adanya peraturan Permenkum dan HAM ini untuk menyelamatkan atau juga untuk mencegah upaya pencegahan terhadap penyebaran virus COVID-19 di sini. Nah, tetapi dengan adanya kebijakan seperti ini tentunya warga masyarakat juga menjadi resah ya dengan adanya narapidana yang berapa ribu, 30.000 orang itu dibebaskan, apakah nanti ada dampak terhadap naiknya tingkat kejahatan di masyarakat. Nah, ini juga perlu juga dipikirkan ya, walaupun pada satu sisi kita tidak bisa juga menyalahkan para narapidana itu apabila dia melakukan perbuatan pidana lagi, mengulangi lagi ya pada masa saat-saat kesulitan ekonomi, pada masa pandemi COVID-19 di sini. Nah, itu nanti kita lihat bagaimana nanti hasil penelitian kalau memang mau diteliti lebih lanjut ya. Nah, terus lanjut. Dengan adanya pandemi atau juga COVID-19 yang terjadi di semua negara, nah ini di negara Indonesia telah melakukan langkah-langkah penanganan wabah COVID-19 yang telah dilakukan oleh pemerintah. Beberapa hal ada yang dapat saya butiri ya. Pertama, mengadakan dan mendistribusikan masker gratis atau juga alat pelindung diri ya. Nah, itu juga membeli alat tes virus COVID-19 dan juga obat bagi penderita virus, menghimbau masyarakat untuk melakukan social distancing, pembatasan atau interaksi fisik, juga physical distancing ya, untuk berkumpul dalam hal berbagai macam yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan keluar daerah untuk sementara waktu, membuat kebijakan meliburkan sekolah dari SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi dengan belajar sistem daring atau online ya. Terus mengkampanyekan rajin cuci tangan pakai sabun. Nah, ini juga melakukan rapid test COVID-19, melakukan penyemprotan disinfektan di tempat umum, menetapkan kriteria dan langkah-langkah ODP orang dalam pengawasan dan pasien dalam pengawasan dalam suspek atau juga pasien positif corona. Nah, terus lagi langkah yang diambil melakukan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan dari luar daerah. Nah, untuk sekarang juga ada kebijakan membuat PSBB ya. Terus juga mengambil serangkaian kebijakan ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat. Nah, ini langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Mungkin ada hal-hal yang belum tercover di sini yang belum saya lihat ya, seperti itu. Nah, terus solusi untuk persoalan ini, dalam hal ini pemerintah perlu melakukan strategi penanganan wabah COVID dengan menjadikan aspek sosial budaya dan juga tentunya mungkin ekonomi juga ya yang berpengaruh sebagai ujung tombak di dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, walaupun wabah pandemi COVID-19 ini merambah di seluruh dunia ya, tetapi yang paling penting menurut saya jiwa kegotong royongan yang ada di dalam masyarakat Indonesia itu perlu dihidupkan lah, perlu dimunculkan lagi di dalam rangka tadi untuk membantu memerangi wabah COVID-19 ini di dalam masyarakat. Tujuannya seperti itu. Nah, baik, untuk hal ini saya cukupkan dulu di sini pemaparan singkat. Mungkin nanti kita lebih berkembang pada dialog sesi tanya jawab atau juga diskusi. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Diana Iti sudah menyampaikan materi tentang aspek sosial budaya dalam pandemi COVID ini.